anak-anak dewasa muda yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah dewasa muda kali ini. Dan mari bersama-sama kita siapkan segenap keberadaan hidup kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa segala kasih anugerah-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Membuktikan Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat baik. Sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kasih-Mu Bapa. Dan saat malam hari ini kami rindu untuk kami boleh membawa korban syukur kami lewat puji-pujian kami kepadamu. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat malam hari ini. Menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya. Yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat malam hari ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari dewasa muda dimanapun kita berada saat ini. Bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Sebab Dia adalah sumber kekuatan bagi kita semuanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Tiada sumber kemenangan bagi setiap kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tangan perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Berikan suara-suara yang tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur bagi setiap kita. Dia adalah gunung batu keselamatan bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan perbuatanku. Hanya padamu, hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan suara-suara yang tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan pemeliharaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur, kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Semua karena Engkau. Bapa, saat ini tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat konsentrasi dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Engkau dapat terus memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah penyampaian firman-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa, semua kami serahkannya ke dalam tangan-Mu. Dan segala rancangan tipu muslihat iblis yang mencoba-coba untuk menggagalkan firman-Mu pada hari ini, semuanya kami ikat, patahkan, kami hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara PDM yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam persekutuan firman Allah pada malam ini. Kita bersama-sama fokus sejenak, tidak lama. Jadi saya harap bahwa kita semuanya boleh mengikuti dengan seksama supaya tidak salah mengerti atau salah pemahaman. Dan kita boleh mengalami dan juga menerima secara pribadi rema atau pesan Tuhan secara khusus dalam hidup kita. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada malam ini tema firman Tuhan yang akan kita bicarakan adalah kuat vs lemah. Iya, kayak pertandingan-pertandingan aja ya. Ya, Argentina vs Indonesia. Tapi di sini temanya adalah kuat lawan lemah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini berbicara bukan soal lawan kita, bukan berbicara soal pertandingan atau juga secara fisik atau yang ada di dalam dunia olahraga maupun juga di dalam dunia politik. Tetapi ini berbicara soal kehidupan kita secara pribadi. Kekuatan di dalam diri kita dan juga kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, bagaimana cara
kita mengelola kekuatan atau mempergunakan kekuatan yang ada di dalam diri kita dalam menghadapi juga titik-titik lemah yang ada di dalam diri kita. Kita adalah pribadi yang sedang diproses karena target Tuhan adalah kita menjadi sama atau serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam hal karakter, di dalam hal sifat, di dalam hal nilai-nilai ilahi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk malam ini kita tahu bahwa kita semuanya tidak ada orang atau belum ada orang yang sempurna. Nanti Tuhan yang menyempurnakan. Tetapi yang kita miliki sekarang adalah usaha untuk meraih atau untuk hidup di dalam dari yang baik, berkenan dan yang sempurna. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kita memperjuangkan kehidupan kita supaya kita kuat atau supaya manifestasi Allah atau roh Allah itu semakin nyata dalam kehidupan kita, ada satu titik-titik lemah yang ada di dalam diri kita yang kadang-kadang itu menjadi penghalang atau kadang-kadang itu yang menghambat kuasa Allah yang dahsyat itu bekerja di melalui kehidupan kita. Nah, inilah yang akan kita bicarakan secara khusus pada malam ini. Saudara, kita melihat dulu satu ayat yang diberikan kepada saya untuk kita bahas, yaitu di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8. Ya, Mazmur 84 ayat yang ke-8 bunyinya, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, mereka berjalan. Siapa yang dimaksud dengan kata mereka berjalan? Yaitu setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Ya, kalau kita tahu di dalam dunia secara alamiah saja, tidak ada orang yang lemah langsung bisa berjalan, langsung bisa berbicara, langsung bisa melakukan aktivitas-aktivitas orang dewasa. Tetapi itu ada satu fase-fase yang terjadi atau ada proses yang harus dijalani atau yang terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Ya, mulai dari bayi, kemudian balita, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja. Nah, ini adalah juga suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Begitu kita menjadi orang yang lahir baru, rohani kita juga tidak langsung kuat dan tidak langsung memiliki suatu manifestasi yang luar biasa di dalam alam nyata, ataupun juga karakter kita juga tidak langsung berubah seketika, tetapi ada satu proses yang perlu kita jalani. Proses yang perlu kita jalani, makanya dikatakan mereka berjalan. Tidak dikatakan mereka duduk atau mereka tidur atau mereka santai. Tetapi mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, makin lama makin kuat. Dari bayi, remaja, dewasa sampai tua. Itu proses secara alamiah. Proses secara rohani mulai dari kanak-kanak rohani sampai kepada dewasa rohani. Nah, makin lama makin kuat. Jadi tidak hanya begitu atau stuck atau jalan di tempat. Berjalan tetapi jalan di tempat. Itu tidak boleh terjadi. Tetapi dikatakan ada suatu hasil atau ada suatu tindakan atau langkah-langkah yang dijalani. Karena dikatakan ada satu semakin lama semakin kuat. Nah, hendak menghadap Allah. Nah, saudara, kita lihat bahwa dikatakan hendak menghadap Allah sama dengan yang ada di dalam Roma, dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dari yang baik, berkenan dan yang sempurna. Nah, inilah suatu proses yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan bukan hanya di dalam satu hal. Proses itu terjadi dalam kehidupan kita secara alamiah, ya kan? Mulai dari fisik kita, kalau saudara punya pengalaman hidup bahwa saudara juga mengalami suatu perubahan di dalam fisik seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dari kanak-kanak kepada dewasa.
Dari masih lemah seperti saudara melihat di sini, dari yang belum bisa mengangkat barbel kemudian sampai dia bisa kuat. Nah, itu tidak terjadi seketika, tetapi ada satu proses. Demikian juga dengan mental kita. Kalau fisik itu saudara secara alamiah tidak usah panjang lebar saya jelaskan, tetapi juga di dalam mentalitas kita. Mental kita, dikatakan akal kita, akal budi kita, mentalitas. Itu juga ada satu perubahan. Jangan kalau saudara lihat seperti anak-anak masih kecil, ada orang istilahkan pantua ya, atau nang tua ya, masih kecil tapi sudah pikiran dewasa. Masih kecil tapi sudah bisa memikirkan apa yang orang dewasa biasa pikirkan, itu namanya nang tua. Nah, tapi ada juga orang yang sudah tua, yang sudah dewasa tetapi pikirannya anak-anak. Nah, itu berarti itu mentalitasnya itu lamban atau tidak terjadi suatu perubahan. Ya, tidak suatu perubahan yang sehat. Kalau kita melihat bahwa orang yang memiliki mental yang kuat itu juga mengalami satu proses. Dan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi harus ada satu penuntutan, ada satu tindakan, ada satu kerinduan dari pribadi itu untuk berubah. Nah, kita melihat saudara di dalam Alkitab, kita melihat ada beberapa pribadi yang hanya saya berikan menjadi suatu contoh tentang orang yang bisa memiliki mentalitas. Dan itu sangat mempengaruhi juga bagaimana hidup itu sebaik secara jasmani maupun juga secara rohani. Bagaimana iman orang itu juga dipengaruhi dengan mental pada orang itu. Nah, kita lihat di dalam contohnya dalam hal Daud. Nah, Daud saudara ketika dia masih remaja, maka dia adalah pribadi yang memiliki hubungan atau suatu kehidupan rohani yang sehat bertumbuhnya. Dari dalam hal juga kekuatan fisik, di dalam hal skill. Kenapa? Karena dilatih, pelatihannya itu di padang gurun. Dia sudah memiliki suatu keahlian di mana dia harus melawan beruang atau melawan binatang-binatang liar yang hendak mengganggu gembalaannya. Sehingga dia terlatih bagaimana menggembalakan, bagaimana menjaga mereka. Bagaimana menjaga ternak tersebut maksud saya. Dan kemudian saudara selain itu tentu dia sudah memiliki fisik yang bisa kuat dan juga bisa membuat dia bertahan. Baik itu bukan hanya terhadap cuaca maupun juga mungkin di dalam hal pola-pola pikir yang semakin mengalami suatu peningkatan. Kenapa saudara? Karena dia juga dibarengi dengan hidup yang dekat dengan Tuhan. Hidup yang dekat dengan Tuhan. Membuat dia semakin mengenal Allah dengan tentu ketika dia melihat tumbuh-tumbuhan, ketika dia melihat padang gembalaan di mana dia berada. Dan kemudian dia melihat atau punya pengalaman dalam situasi keluarga. Karena dalam pengalamannya dikatakan walaupun orang tuaku meninggalkan aku tetapi Tuhan menyambut aku. Dia terbangun di dalam pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami. Di dalam perlakuan-perlakuan juga yang mungkin tidak adil dengan yang dialami oleh saudaranya. Sementara saudaranya semua dipilih menjadi prajuritnya Saul, dia disuruh untuk menggembalakan kambing domba. Jumlahnya pun dikatakan 2-3 ekor. Jadi tidak banyak. Tetapi itu mau tidak membuat dia untuk bisa marah, tidak memiliki suatu kedendam atau kejengkelan atau kekecewaan. Tetapi justru pengalaman atau keadaan ini membuat dia lari kepada Tuhan. Membuat dia terbangun dalam kehidupan rohaninya dengan baik. Saudara, kenapa? Ini terbukti ketika suatu masa atau ketika suatu saat bangsa Israel sedang diperhadapkan dengan lawan mereka yaitu bangsa Filistin. Secara khusus pada waktu itu harus berhadapan dengan Goliat. Goliat yang kalau saudara baca dikatakan atau saudara ingat di cerita sekolah minggu itu bukan seperti manusia biasa. Tetapi juga memiliki suatu perawakan yang lebih tinggi, lebih besar dari tentara atau rakyat biasa yang ada di Filistin pada waktu itu.
Dan mereka sangat jagokan pada waktu itu. Nah, itu adalah orang-orang yang orang Filistin jagokan. Sementara tentara, ini bukan rakyat biasa loh, dari Israel. Yang berhadapan dengan Goliat ini, mereka juga ketakutan. Terintimidasi dengan perawakan Goliat, dengan suara Goliat, dengan juga ancaman daripada Goliat. Dan itu mereka membuat mereka itu tidak berdaya atau dalam menjadi ciut. Nyalinya jadi ciut. Dan pasti juga saudara mereka tidak punya kekuatan iman di dalam menghadapi lawan mereka itu. Nah itu adalah satu keadaan saat itu di tengah-tengah bangsa Israel. Jangankan tentaranya, rajanya Saul pun juga pada waktu itu sudah tidak bisa berkata apa-apa. Dia mau juga lawan, dia tentu juga dia lihat aduh saya bisa mati karena melihat Goliat yang tingginya 2 meter lebih mungkin. Ya, dan itu adalah suatu hal yang dapat saudara membuat mereka jadi ketakutan dan juga pasti mereka sudah dalam keadaan wah kita pasti akan menjadi sasaran mereka dan pasti kita akan dikalahkan oleh mereka. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah suatu pelajaran bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita, mental kita yang atau pola pikir kita, hati kita, perasaan kita, kadang-kadang terintimidasi dengan besarnya masalah. Kadang-kadang terintimidasi dengan berita-berita yang kita dengar. Dengan adanya virus corona, dengan adanya keadaan ekonomi yang semakin tidak menentu, dengan keadaan politik keamanan bangsa kita yang semakin membuat orang banyak khawatir. Kadang-kadang kita terintimidasi dengan hal itu. Dan saudara lihat bahwa orang-orang yang terintimidasi dan tidak segera mendapatkan solusi dengan intimidasi tersebut, itu biasanya saudara lihat biasanya jatuh dalam sakit karena kepikiran, akhirnya dikatakan sakit emah. Kemudian kadang-kadang ada macam-macam penyakit. Kalau lalu berapa saat lalu ya terakhir dalam PDM saya membahas tentang bahaya dari kekhawatiran. Saudara masih ingat? Itu adalah berbicara kekhawatiran itu ada di dalam perasaan dan pikiran dan itu berbicara juga di dalam mental kita. Karena mental ini berbicara itu tempatnya di jiwa. Ketakutan, terpengaruh, kemudian juga di situ dikatakan dia khawatir, bingung. Nah saudara, mari saudara kita melihat Daud dalam menghadapi Goliat itu alam nyata loh. Alam nyata, dia melihat bagaimana besarnya Goliat itu. Dan bagaimana mereka menjagokan dia. Nah, jadi saudara itu adalah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ada saat-saat tertentu kita mengalami satu tekanan atau intimidasi yang mengganggu mental kita. Yang juga mengakibatkan masalah-masalah yang lain. Yang kedua, pada saat itu dikatakan Daud yang masih remaja itu tidak terpengaruh dengan rasa takut tentara Israel. Semua bersembunyi. Mungkin jangan ada yang ada di depan. Semua mau lari ke belakang. Dan mereka dalam keadaan seperti itu selain dikatakan terintimidasi. Mereka kemudian juga saudara mereka pasti sudah ketakutan dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Si raja saja sudah bingung mau bikin apa, mau buat apa. Tetapi Daud tidak terpengaruh dengan rasa takut daripada tentara Israel. Daud tidak terpengaruh dengan pengaruh ataupun juga gertakan dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kan sempat marah. Kau anak kecil, kau untuk apa kau datang sini? Karena mereka juga tahu Daud ini tidak punya pengalaman seperti mereka. Daud ini bukan tentara, bukan prajuritnya Saul. Kenapa dia bisa berani-berani datang? Tetapi saudara kita lihat bahwa bukan soal keahlian di sini di dalam memegang senjata. Bukan keahlian di sini di dalam bertarung atau memegang tombak. Tetapi intinya ternyata yang dimiliki oleh Daud itu ada di dalam rohnya. Karena tidak terpengaruh dengan rasa takut
dari tentara Israel maupun juga kemarahan daripada saudara-saudaranya tidak mempengaruhi dia untuk undur. Iya ya, kenapa saya mesti di sini? Bagaimana nanti itu yang di padang? Bagaimana itu domba? Nanti ada serigala atau yang lain. Nah, mentalnya sangat kuat. Kemudian yang ketiga, tidak khawatir karena tidak memakai perlengkapan perang. Saudara lihat Goliat saja yang dijagokan, yang lebih tinggi, lebih besar dari tentara manapun, prajurit manapun. Dia masih memakai perlengkapan. Kalau saudara melihat bahwa di dalam gambar-gambar saudara lihat bahwa semua perlengkapan perang itu dia pergunakan. Bahkan dia punya tameng, bahkan dia punya tombak. Dia juga pakai itu yang dikatakan ikat pinggang, kepala semua. Lengkap saudara. Daud tidak memakai satu pun daripada perlengkapan yang dimiliki oleh Goliat. Dan itu tidak membuat dia ketakutan atau khawatir. Iya ya, bagaimana kalau kepala saya dikena oleh tombaknya? Bagaimana kalau dada saya? Bagaimana kalau kaki saya? Bagaimana kalau ini? Nah, kenapa Goliat memakai perlengkapan itu atau tentara-tentara lain? Ya karena mereka takut jangan sampai tombak ataupun juga senjata-senjata dari lawan itu mengenai mereka. Nah, Daud saudara dikatakan dia tidak mempergunakan satu pun jadi peralatan itu. Kenapa? Yang dia miliki itu saudara bukan karena dia bodoh atau karena dia mencobai Tuhan. Karena memang dia tidak punya perlengkapan. Dia sudah coba, Saul punya. Tetapi tidak bisa, tidak pas karena dia masih kekanak-kanakan. Saul itu sudah orang dikatakan juga dia adalah orang yang tinggi besar perawakannya. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah rohani Daud membuat dia memiliki mental yang kuat. Menghadapi musuh yang besar atau yang bagaimanapun ditakuti oleh orang-orang lain. Nah, ini adalah satu pelajaran bagi kita bahwa kita di dalam, ya saya percaya bahwa saudara semua sudah rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah dan juga mungkin sudah selesai dalam pemuridan. Nah, baiklah saudara, pengetahuan saudara itu, firman yang saudara ketahui itu juga membentuk bukan hanya rohani saudara secara vertikalis semakin kuat. Tetapi juga mental saudara, mental saya dan saudara itu juga semakin berubah, semakin kuat. Ya kan? Pola pikir kita juga semakin kuat, semakin berubah. Mental yang berubah itu akan terbukti dari pola pikir yang berubah. Dan cara hidup yang berubah. Dan ekspresi dalam tindakan-tindakan kita juga akan berubah. Itu ada bukti-buktinya. Jadi bukan hanya itu perubahan itu semakin rajin gereja, semakin rajin berdoa, semakin rajin memuji Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi perubahan daripada rohani itu juga akan terlihat di dalam mentalitas kita. Jangan saudara, ada orang sudah seperti saya katakan tadi sudah tua tetapi sifat kekanak-kanakannya juga masih ada. Masih gampang kecewa, gampang juga ya kalau saudara perhatikan dikatakan orang yang masih mentalnya itu lemah. Pertama dia bergantung dengan orang lain, tidak bisa mandiri. Kemudian gampang kecewa, gampang marah, gampang menyalahkan orang lain. Kemudian gampang terpengaruh. Ya kan, gampang terpengaruh. Kemudian juga hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Berikutnya juga dikatakan susah mengampuni orang lain. Itu mental yang tidak baik. Maunya dia yang menjadi pusat perhatian, dia yang menjadi segala-galanya. Nah saudara, itu adalah satu hal yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah jadi bangunlah mental saudara sesuai dengan firman yang saudara ketahui. Yang berikutnya adalah kita lihat contohnya seperti yang ada pada Yosua. Tadi Daud, sekarang Yosua. Saudara, saya sangat senang dengan membaca tentang kisah Yosua. Kenapa saudara?
Dikatakan Yosua dengan Kaleb itu berhadapan dengan tua-tua Israel. Kalau dikatakan tua-tua itu berarti mereka orang-orang yang diandalkan, kepala-kepala suku. Yang menjadi kepala dalam setiap suku. Berarti mereka jika jadikan tua-tua atau kepala karena mereka dianggap lebih dari rakyat yang lain. Ya kan? Lebih berhikmat, lebih pintar bicara, lebih kuat dan mungkin ada kelebihan-kelebihan lain. Tetapi saudara, itu ternyata tidak terjadi di dalam mental mereka dan juga di dalam rohani. Kenapa? Ketika mereka disuruh oleh Musa untuk mengadakan pengintaian, maka ketika mereka pulang dan membawa satu berita kepada Musa pada waktu itu, kata mereka beda jauh dengan kata-kata daripada Yosua dengan Kaleb. Mereka menggambarkan diri mereka yang memiliki mental yang tidak bertumbuh, yang tidak berubah. Padahal tua-tua loh. Mereka bukan anak muda, tapi tua-tua, bukan remaja. Tapi tua-tua, kepala, suku. Orang-orang yang diandalkan oleh suku-suku mereka. Tetapi pola pikir mereka, pola pandang mereka jauh berbeda dengan pola pikir daripada Yosua dengan Kaleb. Mereka katakan ya memang tempatnya memang makmur. Tetapi aduh kita ini seperti belalang, kita akan dimakan. Kita pasti akan dikalahkan. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Iya saudara, kita lihat ini bahwa ini hampir sama dengan prajuritnya orang Israel di dalam kisahnya Daud. Tetapi saudara, Yosua dengan Kaleb, firman Allah katakan memiliki roh yang berbeda dengan mereka. Akhirnya pola pikir yang berbeda, kemudian cara menanggapi masalah yang berbeda, itu ternyata itu mereka tidak terganggu juga dengan hasutan. Karena pasti mereka bilang, hei kamu ayo kita sama-sama. Kita sepakat membawa berita seperti ini kepada Musa. Jangan ada yang lain. Dan 10 sepakat untuk mengatakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu mereka sepakat untuk menyatakannya. Mereka memang dikatakan jujur, tetapi itulah perkataan mereka secara alami. Mereka tidak memiliki satu kekuatan di dalam roh. Bahwa iya, Yosua katakan benar, tetapi kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan. Kita pasti menghadapi, kita pasti mengalahkan mereka. Nah inilah yang harus kita miliki di dalam menjalani hari-hari kita. Mungkin secara realita, kita lihat keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi secara alam roh, secara firman Tuhan, kita harus menggantikan pikiran-pikiran yang lemah ini dengan kekuatan daripada firman-Nya. Dikatakan kuat dan hidup. Firman itu hidup dan kuat. Itulah yang harus keluar. Iya, seperti dikatakan, iya sih memang keadaan mereka seperti ini. Memang mereka raksasa, mereka begini-begini. Tetapi kita memiliki Allah yang lebih besar. Kita memiliki jaminan, kita memiliki perlindungan dalam hidup kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya membangun kehidupan rohani seperti Daud dan seperti Yosua dan Kaleb? Ada banyak yang lain, tetapi saya hanya memberikan berapa atau 2 kasus ya seperti seperti Yusuf, kemudian juga seperti Daniel, kemudian seperti nabi-nabi yang lain. Itu mereka memiliki satu kekuatan. Jadi saya tidak bicara secara khusus tentang fisik, karena kita tidak tahu bagaimana fisik mereka. Tetapi kekuatan rohani mereka yang juga mengubah pola pikir atau mentalitas mereka dalam menghadapi realitas hidup atau menghadapi perjalanan hidup mereka. Nah kita lihat saudara bahwa dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan bahwa pondasi daripada hidup kita itu harus benar-benar Yesus sebagai Tuhan. Bukan perhiasan, tetapi harus menjadikan Tuhan
harus menjadikan raja. Jangan ada yang lain. Lalu saya katakan jangan ada mamon yang menjadi Tuhan. Jangan ada satu ilah-ilah lain. Karena kalau di luar daripada Yesus, itulah yang akan membuat kita tidak sehat dalam pertumbuhan rohani kita. Tidak sehat di dalam pertumbuhan atau perubahan mentalitas kita. Ya, jadi benar-benar Yesus menjadi dasar atau pondasi dalam hidup kita. Jadi kalau di antara saudara-saudara yang mengikuti renungan firman ini, saudara silakan koreksi hati dan pikiran saudara. Apakah benar yang menjadi dasar dalam hidup saya, yang menjadi fokus dalam hidup saya adalah Kristus, adalah Yesus. Jangan-jangan ada yang lain. Jangan-jangan saya berkata bahwa Yesus, tetapi ternyata yang menjadi fokus hidup saya adalah uang, adalah pekerjaan, adalah anak, atau adalah yang lain-lain. Jadi apapun yang merampas waktu, tenaga, pikiran saudara melebihi Tuhan, itu sudah menjadi ilah. Itu sudah yang bisa menjadi pengganti pondasi dalam hidup saudara. Gerakan dalam hidup saudara. Motivasi di dalam bekerja saudara. Di dalam mengiring Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini dikatakan pertama jadikan Yesus benar-benar sebagai Tuhan. Jadi tidak apa-apa saudara malam ini katakan Tuhan Yesus jadilah pondasi dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidupku. Yang kedua, langkah kedua. Di dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Ya, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, berdoalah dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita di dalam membangun diri kita. Supaya memiliki suatu kekuatan dan supaya memiliki satu komitmen yang kuat. Supaya kita bisa memiliki satu kekuatan di dalam dasar hidup kita. Bangunlah dirimu sendiri, jangan bergantung dengan orang lain. Daud membangun dirinya sendiri sekalipun di padang gurun. Yosua dengan Kaleb tetap komitmen sekalipun dipengaruhi oleh tua-tua yang lain. Mereka punya prinsip. Bangunlah dirimu sendiri. Jangan tergantung dengan orang lain, dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan teman. Harus punya prinsip untuk tetap konsisten, terus menerus di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Bangunlah dirimu sendiri. Nah ini saudara. Jadi hanya dengan doa dan juga dengan pertolongan Roh Kudus. Kita bisa terus bersama di dalam bersama dengan firman, mengerti firman dan juga memiliki satu kekuatan hikmat dalam menghadapi realita hidup yang kita alami. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat-ayat lain, ya saudara mungkin ingat di dalam Korintus dikatakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di dalam membangun iman saudara harus memperhatikan bagaimana saudara membawa diri saudara terbangun atau bertumbuh di dalam iman. Apa yang penting, apa yang perlu di dalam membawa saudara bertumbuh itu perhatikan dengan baik-baik. Apa yang bisa menjadi penghalang, nah saudara silakan perhatikan baik-baik dan jangan sampai saudara terkena dengan jebakan-jebakan yang dapat mengganjal kaki saudara atau pertumbuhan rohani saudara. Jadi perhatikan kalau hal itu tidak membangun, saudara jangan ikuti kegiatan itu. Kalau bergaul dengan si ini tidak membangun iman saudara, justru melemahkan, jangan bergaul dengan mereka. Iya kan? Kalau pola pikir mereka tidak membangun atau tidak membantu pertumbuhan saudara, jangan hidup dengan mereka. Jadi saudara harus memperhatikan
lingkungan, situasi, keadaan, teman di dalam menjalani kehidupan ini supaya saudara bisa bertumbuh dengan baik. Dan kemudian dikatakan ada kategori-kategori kualitas di dalam bangunan. Nah ini saudara, yaitu ada emas, perak, batu permata. Yang kedua, kayu, rumput kering atau jerami. Di dalam Korintus berkata bahwa itu adalah satu keadaan orang mungkin semakin tua dan mungkin semakin tahu, tetapi kualitas rohaninya kayak seperti kayu, seperti rumput, seperti kering atau jerami. Gampang terbakar ketika diuji dengan api, ketika diuji dengan penganiayaan ya, atau kelaparan atau masalah, maka ternyata dia tidak memiliki kekuatan dalam iman. Dia tidak memiliki satu prinsip atau rohaninya tidak beres. Nah, kejarlah kualitas rohani emas, perak atau batu permata. Yang sekalipun dibakar itu semakin dikatakan dia semakin timbul kemurniannya. Semakin teruji. Nah saudara, ini adalah satu hal yang perlu saudara jalani atau miliki di dalam kehidupan saudara. Kemudian dikatakan lagi adalah satu di dalam Lukas 6 ayat 48. Orang itu menggali dalam-dalam dalam membangun rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Nah ada satu cara-cara atau strategi di dalam membawa kehidupan kita kuat. Di dalam membawa kehidupan rohani kita berkualitas. Ya, kalau saudara tadi memperhatikan dikatakan bangunlah dirimu sendiri, kemudian memperhatikan bagaimana lingkungan saudara, bagaimana teman-teman saudara, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar saudara, kemudian dikatakan lagi membangun dalam-dalam dan kemudian supaya tidak dapat digoyahkan dan tetap kokoh. Nah, semua tergantung pilihan saudara. Semua tergantung bagaimana penuntutan saudara. Mau kuat atau lemah. Kalau saudara mau kuat, ikuti petunjuk-petunjuk ini. Kalau saudara mau lemah, ya saudara akan dipermainkan dengan realiti hidup. Atau akan masuk di dalam segala bentuk permainan si jahat yang selalu ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Mari saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita memperhatikan satu ayat lagi. Bagaimana kita boleh memiliki kualitas iman yang kuat. Yaitu kualitas iman yang dikatakan dapat menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, ini rupanya walaupun belum ada Paulus yang menulis kitab ini, tetapi di dalam alam rohnya Daud, di dalam pengalamannya Daud, dia sudah berkata, walaupun Goliat yang saya hadapi, walaupun tentara-tentara Filistin manapun, walaupun musuh-musuh yang ada di sekitar bangsa Israel itu, semua dapat saya kalahkan karena Allah beserta saya, karena Allah ada di dalam saya, karena roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah ini saudara, firman Allah dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Atau roh-roh yang ada di dalam diri orang-orang yang tidak percaya. Nah saudara jangan mau dikalahkan, jangan mau ditipu. Tetapi hiduplah di dalam kekuatan kuasa Allah. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagi-bagikan kepada kita semuanya. Kiranya saudara boleh memiliki satu penuntutan, boleh memiliki satu kerinduan untuk semakin dewasa, semakin kuat, semakin bijaksana, semakin rajin, semakin memiliki mental yang teruji, semakin bijaksana, dan semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan.
Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berdoa kiranya Tuhan memeteraikan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Dan juga kita akan mendoakan untuk beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun untuk bulan ini. Dan kiranya kita semua saling mendukung di dalam doa. Dan kita juga akan tutup persekutuan kita pada malam ini. Kita berdoa mengucap syukur. Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allahnya Daud, Allahnya Yosua dan Kaleb, Allahnya Daniel, Allahnya Yusuf, Allah yang kami sembah. Kami percaya kuasamu tidak berubah, firmanmu tidak berubah, janjimu tidak berubah. Engkau Tuhan yang telah memilih kami, yang telah menebus kami, tinggal di dalam hidup kami sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Penguasa. Dan Engkau Tuhan lebih besar dari segala roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pribadi yang semakin kuat, semakin tangguh, semakin bijaksana. Dan juga semakin memiliki mental yang baik di tengah-tengah angkatan yang bermental yang tidak baik. Dalam segala pola pikir mereka, kata-kata mereka, sikap mereka. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati semua PDM ataupun juga saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti acara ini. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan mereka. Engkau mengetahui kerinduan hati mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka semuanya. Tuhan membangkitkan gairah mereka, membangkitkan mental mereka yang kuat, yang teruji, yang terpuji. Dan juga Tuhan kehidupan rohani mereka yang mampu memiliki pola pikir, pola pandang seperti Daud melihat Goliat. Dan mereka juga boleh perkasa dan mengalahkan segala bentuk lawan-lawan mereka. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan firman-Mu, meteraikan itu di dalam loh hati mereka semuanya. Dan kami semuanya boleh semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami yang ada di persekutuan dewasa muda. Berkati seluruh pengurusnya, Tuhan menyertai dalam segala perkara. Tuhan menyertai sehingga semakin berjalan makin lama makin kuat. Dan semakin mempermuliakan nama Tuhan di kota ini, di keluarga mereka, di lingkungan kerja mereka, dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Orang melihat Kristus hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan Tuhan saat ini kami juga Tuhan mohon kiranya Engkau Tuhan yang juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Biarlah Roh Kudus Engkau sudah menyertai mereka sepanjang usia atau sepanjang hari-hari yang mereka sudah jalani. Biarlah Tuhan
Tuhan juga terus menyertai mereka untuk perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Tommy, untuk saudari Yani Sulastri, untuk saudara Beni Yones, untuk saudari Ivana Pangendaheng, dan juga untuk saudara Elia, saudara kami Hendy Chandra, saudari kami Wati, dan juga Tuhan saudari kami Melanie Tobing, juga Tuhan untuk saudari kami Heni Veronica dan saudari kami Sabrina Lisal. Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi, tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu, sertai dalam segala perkara, biarlah pertumbuhan rohani mereka juga semakin kuat dan semakin menyatakan kemuliaan nama Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka, semua yang terkait Tuhan peliharakan dan berkati mereka semuanya. Lindungi tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang ajaib. Kami mengucap syukur dan mengakhiri juga persekutuan kami pada malam ini. Tuhan memberkati setiap pribadi yang mendengarkan, yang mengikuti persekutuan kami pada malam ini. Dan kami percaya dalam pertemuan yang akan datang, persekutuan yang akan datang. Kami boleh tetap akan konsisten dan setia. Sehingga kami juga semakin mengasihi Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mohon berkat-Mu atas semua persekutuan dewasa muda, semua pengurusnya dan juga yang mengikuti persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa memberkati setiap pribadi, Allah Yesus Kristus dan juga Allah Roh Kudus semakin meneguhkan dan menyertai menolong dalam menjalani pelayanan dan juga kehidupan rohani mereka. Sehingga Tuhan datang kali yang kedua, semua tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.